Film ini menceritakan pria kaya raya yang menyamar menjadi seseorang yang miskin. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Berawal di sebuah kantor yang terlihat ada seorang pria tampan yang bernama Vero Olivetti, yang didampingi rekan kerjanya atau asistennya yang bernama Lauren, yang pada saat itu sedang membicarakan soal bisnis saham, yang dimana Vero tampaknya kesal yang mengharuskan ia membeli saham lagi. Buy another 500,000 shares. That'll take another 60 Just million. put in the order. This is the second time. You can handle it, Lawrence. Adegan berpindah ke kolam renang, di mana di sana ada Vero bersama banyak wanita-wanita cantik. Lalu kemudian ia bertemu teman lamanya di sana. Dan ketika sedang asik mengobrol bersama teman-temannya, ibu dari Vero Olivetti menelepon dan mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit parah. Vero pun disuruh ibunya untuk segera pulang menemui ayahnya di Italia. Di saat menuju ke Italia, diperlihatkan Vero yang sedang mengenang dengan ayahnya di masa lalu. Karena bagi Vero, ayahnya adalah seorang yang spesial. Karena ayahnya selalu mengajarkannya tetap rendah hati, punya rasa hormat, dan saling memaafkan walaupun dia kaya raya. Welcome to Roma. Please remain seated with your seatbelt fastened. Akhirnya Vero sampai di ruangannya yang berada di Roma, Italia. Ia bertemu dengan ibunya di sini. Ibunya mengatakan kalau ayahnya hidup tinggal beberapa hitungan jam. Vero pun langsung menemui ayahnya yang sedang tertunduk sakit dengan berlinang air mata. Lalu ayahnya mempunyai permintaan kepada Vero untuk pergi jauh selama 1 bulan tanpa uang, tanpa menggunakan nama besarnya. Di sini Vero pun bingung dan bertanya, "Nyaku naon Aisyah ayah? Kenapa begitu?" Ayahnya pun menjawab, "Jangan banyak bertanya, dan berjanjilah kamu akan melakukan hal tersebut tidak kurang dari 1 bulan." Vero pun sempat mengelak, yang kemudian ayahnya terus memaksa, hingga akhirnya Vero pun menyetujuinya. Di kemudian hari setelah kematian ayahnya, ia akan menepati janjinya, dan ia bertemu dengan Lauren. Di sini Vero mengatakan harus pergi dalam waktu 30 hari. How long will you be gone? 30 days. Kemudian ia bertukar SIM dengan supirnya lalu pergi menaiki pesawat. Di dalam pesawat terlihat seorang bos yang rese yang bernama Tuan Curtis. Ia meminta pelayanan di sana berkali-kali, tapi pelayanan tersebut selalu ia tolak. Sampai pramugari tersebut pun marah kepadanya. Bad potato. Bad potato. Now it's a good potato. Setibanya di sana, Vero yang sedang berjalan, ia tak sengaja melihat ada lowongan pekerjaan. Ia pun langsung menanyakan kepada pemilik toko itu, "Bolehkah saya melamar pekerjaan ini?" Sayangnya, kata pemilik toko tersebut, ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian Vero pun pergi ke sebuah bar dan memesan air putih, lalu di samping Vero ada 2 wanita yang mengajak berkenalan. Kedua wanita itu bernama Laura dan Pita Benger. Di sini Vero berbincang dengan Laura terlebih dahulu. Where are you staying? Here and there. Whatever. What? Kemudian berkenalan dengan Pita Benger. Peter Banger. Vero pun menyapa dan memperkenalkan dirinya dengan identitas lain, yaitu Cloud. Claude Reno. Di sini Vero meminta bantuan kepada Pita untuk mencarikan kamar tidur karena ia tidak membawa uang sama sekali. Pita pun langsung membawanya ke kamar tidur. Ketika di kamarnya, terlihat teman Pita bernama Diana yang sedang tidur. Di kamar, Pita lalu mengajak Indohoy kepada Vero. Akan tetapi sayangnya Vero menolak tawarannya tersebut dengan alasan ia homo. Akhirnya Pita pun kesal lalu tidur. Vero pun berusaha tidur di samping Pita yang ngorok dengan suara yang sangat keras, hingga membuat Vero susah untuk tidur.
Vero akhirnya pindah ke ruangan tengah dan mendekati Diana. Di sana Diana terbangun dan kaget ada laki-laki yang tidak ia kenal di ruangannya. Vero pun menjelaskan bahwa ia temannya Pita, karena ia tidak bisa tidur di dekat Pita. Diana lalu membangunkan Pita untuk segera mengusirnya. Out, you son of a bitch. Setelah diusir, Vero pun pergi ke jalan raya. Di saat sedang berjalan, ia bertemu dua orang yang tadi kenal. Kemudian kedua orang tersebut merampok Vero. Hebatnya di sini Vero mampu berhasil memukul kedua orang jahat tersebut lalu lari pergi ke rumah susun. Ketika bersembunyi di rumah susun, Vero tak sengaja mengintip jendela rumah warga yang sedang indahoi. Sontak warga tersebut pun langsung kaget dan menelepon polisi bahwa ada orang asing yang berada di atas rumahnya. Akhirnya polisi pun sudah menunggu Vero untuk ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari di penjara, ia diberi kabar bahwa kedua orang perampok itu telah ditangkap dan dia dibebaskan karena tidak bersalah. This ain't a hotel. Come on. Lalu Vero pun berlalu lalang lagi di jalanan, dan untuk tidur pun ia di kursi taman. Setelah ia beristirahat, ia pergi mencari makanan. Lalu ia membeli hotdog. Setelah membeli hotdog, ia berjalan dan tak sengaja ia tertabrak mobil yang sedang mundur. Sopir pun langsung meminta maaf dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil mereka berkenalan, yang dimana nama sopir tersebut adalah Adam. Adam pun bertanya kepada Vero apa yang dilakukannya. Vero pun menjawab ia sedang mencari pekerjaan. Kebetulan pelanggan Adam sedang membutuhkan sopir. Ia pun langsung menawari Vero untuk pekerjaan tersebut. Rezeki tak kemana, dan Vero pun langsung menyetujuinya. Dari kejadian tersebut, Vero pun diantar oleh Adam ke kediaman pelanggannya. Setibanya di rumah pelanggan Adam, yang ternyata pelanggan Adam itu adalah Tuan Curtis, yaitu orang yang di pesawat membuat pramugari marah. Lalu Vero pun menemui Tuan Curtis dan membicarakan kontraknya. Sesaat sedang berbincang, anak Tuan Curtis yang bernama Nancy datang. Nancy meminta uang kepada ayahnya untuk dipakai pesta. Lalu ia diberikan $500. Spend it wisely. Istrinya Tuan Curtis lalu meminta Vero untuk menjadi bartender di malam ini. Vero pun langsung menyetujuinya. Di malam harinya, ia menjadi bartender. Saat sedang bekerja, Nancy mendatanginya lalu memarahi Vero karena tempatnya kotor dan disuruh untuk segera membersihkannya. Ketika ia sedang mencuci piring sambil menonton acara berita di TV, ia didatangi Nyonya Curtis. Nyonya Curtis yang tak tahan melihat Vero akhirnya menggoda Vero dengan berkata bahwa ia menyukai gerakannya yang berputar-putar. Ketika Vero sedang digoda, tersengaja Vero pun melihat berita bahwa perusahaannya telah memenangkan pertaruhan dalam pengambilan industri. Setelah itu, Vero menelepon Lauren dan akan memberikan bonus sebesar $5.000 kepada karyawan-karyawannya atas keberhasilan perusahaan. Sesampainya tiba di kamar, ternyata Nyonya Curtis sudah ada di dalam kamar tersebut dan membuat Vero sangat kaget. Kemudian ketika berbincang, ada suara ketukan pintu dari luar. Sontak Nyonya Curtis langsung berusaha bersembunyi. Yang ternyata yang mengetuk pintu di kamarnya adalah Nancy. Di sini Nancy kegatelan dan mengajak Vero untuk indahoi. Ketika mereka berbincang, pintu pun ada yang mengetuk kembali. Nancy pun langsung disuruh bersembunyi di WC. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Tuan Curtis. Di sini Tuan Curtis pun masuk dan ingin berbicara dengan Vero. Vero berusaha menolaknya, akan tetapi Tuan Curtis terus memaksanya. Yang anehnya, ternyata Tuan Curtis juga mengajak indahoi. Jadi satu keluarga mengajak Vero indahoi semua. Yang ternyata Tuan Curtis sendiri adalah seorang gay. Di sini Vero menolak tawaran tersebut dengan mengatakan ia mempunyai penyakit menular. Sontak Tuan Curtis langsung keluar dari kamarnya. Setelah itu Nancy pun keluar dari WC.
Lalu ia pun mengajak Vero untuk indahoy. Vero pun menolaknya lagi dan menyuruhnya segera tidur. Dan sekarang tersisa hanya Nyonya Curtis dan Vero. Keesokan harinya, Tuan Curtis diantar oleh Vero ke kantor. Dan ia pun membawakan barang-barangnya masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor, Vero bertemu dengan Diana yang pernah ia temui sebelumnya. Vero pun mengajak mengobrol, tapi Diana tidak meresponnya dan hanya fokus ke pekerjaannya. Esok hari pun tiba. Saat di kantor Diana yang mau ke tempat kerjanya, ia terkejut ada bunga di tempat kerjanya. Kemudian ia pun mendapatkan telepon dari Tuan Curtis dan menyuruhnya ke rumahnya. Sesampainya Diana di rumah Tuan Curtis menyuruh Vero untuk mengantarkan Diana. Take her, she knows where. My pleasure, sir. Di dalam mobil, Vero menanyakan apakah suka dengan bunganya. Diana pun menjawab, "Apa bunga itu dari kamu?" Mereka pun akhirnya mengobrol dan Vero mengajaknya untuk minum kopi. Diana pun menceritakan kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang janda yang sudah 9 tahun tanpa suami. Suaminya sendiri sudah meninggal saat perang di Irak. Diana merasa nyaman saat berbicara dengan Vero. Vero pun mengucapkan bahwa ia juga sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Kemudian Vero pun mengantarkan pulang kembali. Keesokan harinya, Nancy yang menyimpan marah kepada Vero melaporkan kepada ayahnya dengan memfitnah bahwa Vero telah datang ke kamar anaknya dan mencoba untuk menidurinya. Vero yang tak terima pun membantah tuduhan tersebut. Diana yang melihat hal tersebut geram, lalu ia memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara. Sampai-sampai ia berani mengatakan dengan kasar, You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. Diana pun lalu mengajak Vero ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Vero bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan Vero ditanya oleh kedua orang tuanya, ia bekerja sebagai apa? Vero pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang sopir, akan tetapi sekarang sudah dipecat. Dan Vero pun juga memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa Diana juga sekarang sudah dipecat. What? Orang tua Diana pun terkaget dan khawatir karena mereka berdua sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Dan Diana mencintai seseorang yang tidak jelas. Di sini Diana mengajak berbicara kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa kematian suaminya sudah 9 tahun dan baru pertama kali lagi ia mencintai seorang laki-laki. Lalu Diana meminta untuk tidak mengacaukannya. Sekarang keadaan pun mereda dan mereka pun makan bersama. Keesokan harinya mereka kembali berdiskusi dan Diana di sini merencanakan akan membuat sebuah bisnis dan mengajak Vero untuk jadi mitranya. Di sini Vero pun menyetujuinya. Yang pada akhirnya nama bisnis mereka menggunakan nama Mancini dan Reno. Mancini sendiri adalah nama depan ibu Diana dan Reno tentu adalah nama samaran dari Vero. Kemudian mereka pun berhasil membangun perusahaannya dengan keuntungan per bulan lebih dari 12.000 US dollar. Di suatu sisi, Vero mendapatkan kabar buruk dari Lawrence, yang dimana perusahaannya saat ini sedang terancam. Akan tetapi ia tetap tenang mendengar hal tersebut dan ia ingin menyelesaikan misi dari almarhum ayahnya karena baru 23 hari. Dan ia harus menjalankan 7 hari lagi. Adegan berpindah ke persidangan mengenai perihal perusahaannya yang hampir bangkrut. Namun karena Vero tidak ada di sana, sehingga persidangan pun ditunda. Dan kemudian Lauren meminta Vero untuk datang ke persidangan. Karena Lauren yakin jika Vero datang ke persidangan itu, maka perusahaannya akan kembali berjaya. Okay, send the plane to LaGuardia. Now you're talking. Hingga pada sidang selanjutnya, Vero pun menghadiri. Kemudian ia pun memenangkannya dan perusahaan tersebut kembali berjaya. Setelah itu, di saat Vero sedang bekerja di perusahaan yang dibangun bersama Diana, tiba-tiba datang istri Tuan Curtis yang mendatangi Vero kemudian memeluknya. Vero pun berusaha menolaknya.
Diana yang melihat kejadian itu pun cemburu dan langsung pergi dari sana. I hate you!